Kita ke informasi lain, saudara, seorang remaja 18 tahun tewas diduga karena tertembak anggota Polsek Panakukang. Insiden terjadi saat korban tengah bermain tembak-tembakan berpeluru jeli di Jalan Todopuli, Makassar. Sungguh naas nasib remaja 18 tahun Betran Eka Prasetyo. Ia tewas diduga karena ditembak anggota Polsek Panakukang. Korban tewas saat bermain perang-perangan dengan senapan berpeluru jeli di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Minggu 1 Maret. Permainan itu lantas hendak dibubarkan polisi. Ibtu N yang keluar dari mobil membubarkan kerumunan dengan tembakan peringatan ke atas dan menangkap korban. Pihak keluarga mendapat informasi korban meninggal di rumah sakit dengan luka tembak di bagian belakang. Keluarga minta polisi mengusut tuntas karena selain luka tembak, korban juga mengalami luka lebam di bagian pipi. Saya lihat anakku itu, mukanya itu bengkak semua anakku. Terus itu di belakangnya itu, di kepalanya itu darah. Jadi saya bilang, kenapa anakku bisa begini? Saya bilang, terus kecil anakku umur 18 tahun. Kenapa harus pakai pistol? Di piting aja itu anakku sudah tidak berdaya. Saya bilang begitu. Ini kan bukan itu, anakku bukan teroris, bukan rampok. Kenapa sampai segitu-gitunya anakku dibikin? Baru ternyata yang saya lihat itu kan saya tidak berani Pak buka itu videonya anakku. Yang saya dengar orang anakku katanya diseret-seret. Katanya diseret, dipukul. Kapolres Tabes Makassar menyebut anggota Polri yang diduga menembak korban telah diperiksa Propam dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari penelusuran diketahui, pistol tak sengaja meletus saat Ibtu N berusaha mengendalikan korban yang meronta saat ditangkap. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si veteran tadi. Kemudian veteran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Dalam tahap penyidikan di tindak pidana umumnya, sudah kami naikkan sidik perkaranya, dan yang bersangkutan Ibtu N sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim, menyatakan ikut memantau soal ada tidaknya pelanggaran prosedur dalam kasus tewasnya remaja yang diduga tak sengaja tertembak senjata polisi. Kami belum bisa menilai apakah ini ada pelanggaran SOP atau tidak, sementara fakta-fakta yang akan kita mintakan klarifikasi dan sekaligus dilakukan pendalaman itu yang akan menentukan sebenarnya ada peristiwa apa sampai diduga diduga penembakan ataupun disengaja ataupun tidak. Itu yang kedua, tentu penting fakta dari hasil visum ataupun adanya autopsi nantinya, apa yang sebenarnya fakta di dalam tubuh almarhum, apakah memang ada bekas luka senjata api. Tapi sejauh yang kita dapatkan sementara dari penjelasan dari pihak Polres Tabes, tidak sengaja. Apakah memang benar tidak sengaja? Jenazah korban Betran Eka Prasetyo sudah dimakamkan keluarga. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk membahas kasus tewasnya remaja di Makassar akibat tak sengaja tertembak polisi, bersama kami sudah bergabung Kapolres Tabes Makassar Kombes Arya Perdana. Selamat malam Pak Kapolres. Ya Pak, ini kan Ibtu N sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi kami ingin kilas balik. Seperti apa sebenarnya kronologi saat itu hingga remaja usia 18 tahun bernama Betran ini tewas tertembak? Sebelum saya menjelaskan, tentu pertama saya berduka cita atas meninggalnya Betran ini. Kami dari kepolisian akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengusut dekat. Terkait dengan kronologis, jadi memang pada hari itu Betran ini sedang melaksanakan tugas patroli di hari.
Jempol TV, kemudian mendapatkan berita di HT gitu bahwa ada anak-anak yang berkumpul melakukan perang-perangan dengan senapan Omega dan kebetulan juga dilaporkan meresahkan masyarakat sekitar. Sehingga IPTN yang pada saat itu kembali ke rumah lalu membelokkan ini di luar jalur gitu ya, dan menuju ke tempat yang dimaksud untuk menghentikan tindakan dari sekelompok remaja tersebut yang sedang bermain pistol-pistol. Nah, ketika di TKP memang terlihat ada tindakan-tindakan dari pelajar tersebut yang mengganggu ketertiban masyarakat, ada masyarakat yang lewat juga gitu yang terganggu aktivitasnya, sehingga ketika IPTN tiba lalu langsung menangkap yang bersangkutan itu almarhum veteran dan memberikan tindakan peringatan untuk membubarkan kerumunan massa yang ada di situ. Ya. Nah, Baik, tapi sebenarnya seperti apa SOP dalam penggunaan senjata api, terutama untuk membubarkan kerumunan yang diduga mengganggu kenyamanan masyarakat? Ya, kalau untuk penggunaan senjata sebenarnya digunakan ketika dalam keadaan terpaksa ya untuk membela diri. Dalam masyarakat lainnya mungkin akan berdampak pada penganiayaan dirinya ataupun orang lain. Ada juga sebenarnya ada peluru kosong gitu ya, harus tersimpan di yang digunakan untuk membubarkan atau memberikan peringatan apabila memang sudah mentarget salah satu tersangka. Ini prosedurnya begitu ya. Tapi ini memang kelalaian dari anggota kami ya. Tindakan lalu tindakan peringatan, dan ketika melakukan penangkapan terhadap almarhum itu pistol yang memang sedang dipegang itu ternyata jarinya masih tersangkut di pelatuk dan ketika meronta itu tertekan begitu. Memang tidak ada niatan untuk melakukan penembakan, tetapi itulah kelalaian yang dilakukan oleh anggota. Baik, ada kelalaian di sini. Selain telah diproses secara hukum, kapan IPTN ini akan menjalani sidang etiknya juga, Pak? Jadi sementara ini memang kami fokus pada penanganan kasus hukumnya dulu. Karena sidang etik itu nanti akan menunggu proses hukum yang berlangsung. Nah, saat ini kami sedang melakukan tindakan kepada yang bersangkutan, sudah naik sidik ya, dan sudah penetapan tersangka, saksi-saksi juga sudah diperiksa, dan barang bukti CCTV kami menunggu hasil otopsi juga untuk melakukan tindakan berikutnya. Baik, singkat saja Pak Arya, ini jadi langkah untuk mencegah agar kejadian serupa tidak berulang seperti apa? Ya, jadi kami tetap melakukan patroli kepada masyarakat yang ada di sekitar Makassar itu tidak melakukan tindakan-tindakan perang-perangan dengan senjata Omega ini, karena memang selain mengganggu ketertiban masyarakat itu juga mengganggu masyarakat yang lewat ya di sekitar situ, karena ini akan bersinggungan gitu. Kadang-kadang hanya karena kena pelurunya lalu menjadi tawuran ya. Dan akan memberikan luka. Bahkan kemarin juga sudah ada yang terkena mata dan luka gitu. Nah, ini kami menghimbau kepada semua untuk tindakan yang kontradiktif atau negatif, dan kami minta kepada seluruh masyarakat juga untuk memantau kasus yang sedang kami tangani ini. Silakan dikontak apapun, kami terbuka dan tidak menutupi apapun, silakan dipantau. Baik, patroli rutin akan dilakukan. Sementara itu terkait kasus ini, masyarakat diajak untuk mengawal bersama agar keadilan tetap diutamakan. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.